Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sholahi tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat. Amma ba'du, Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab biniyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'a li kullin wa sahaba qarabah wa tabi'in wa tabi'in ihsan yaumiddin jami'il malaikatil muqarrabin radhiyallahu anhum salatu wassalamu alaihi majma'in jami'i aimatil arbaatil mujtahidin wal qurra wal faizin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadu sumul fiddin jamil fuqaha al mahdin jami'a awliya'il kauni ajma'in. Malif hadal kitab Syekh Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahali, Syekh Ahmad Asyawi, Syekh Sulaiman Al-Jamal, Jami' Masyaihina, Syekh Sulaiman bin Abdul Imun Wagi Mahali Gabudanin Kenurasan Batim Gebahdan Jalan Gabdaladu Minuri bin Bam Jalil Bifadil Kenurasan bin Ahmad Kholana Wisraj Milad Wadina Wisatuana Kiasanan Muhammad Baqi Gabdal Alim Rahmatil Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Ahmad Nur Hasan Alhamdulillah Jami' Awliya Tis'ah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Derajat, Sunan Guru, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gresik, Sunan Bona, Abu Muhammad Hafin, Nabi Alim, Sunan Nazan Biaya, Sunan Mahdiyah Muntador, Biu Ali bin Al-Atos, Biu Ali bin Abdurrahman Hamsi, Abu Salim Jindan, Jondet, Abu Usain Bakar bin Abdullah, Terus Nabi Abdullah bin Abdul Qadir, Muhammad Bukit, Darul Hadis Malang. Bilhamid wa Allah bin Majid Abal Bisawal Sagab Sehingga Jembangnya Untuk Surabati Usulim wa Furu Mazwajin Durat Menabi Jemain Jami Walidaina. Nama kedua orang tua dan mbah-mbahnya disebut. Wa jami' awliya ila bi'adil baddah wa jami'i abaina wa umatina masyaihina azwajina wa duriyatina wa uladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha lahya minhum wal amwat amma fillahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum sya'ulilana wa lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati 'alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati 'alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati 'alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Tadi baca ayat yang mau kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Watlu moco siro Muhammad ya Muhammad. Watlu moco siro ya Muhammad Muhammad. Alaihim ing atasi kaumika ai ala kaumika ing atasi kaum siro. Naba abnai Adama. Naba'a ing ceritane ai tegese khobaro ceritane. Naba'a ditafsiri khobaro maknanya sama. Naba'a benai ing ceritane ibnai anak lanang lurune Adama Nabi Adam. Ibnai anak atau putra lurune Adama Nabi Adam. Nyatane Habila wa Qabila, Habil lan Qabil. Bil haqqi kelawan bener. Bil haqqi kelawan bener. Kelawan jujur. Bil haqqi kelawan jujur. Kelawan bener. In dalam nalikane lafat bil hakim mutalikun iku gumantung bi utlu kelawan lafat utlu. In dalam nalikane qarraba kurban sapa ibnai Adam. Qarraba kurban sapa ibnai Adam kurbanan kelawan kurban. Kurbanan kelawan kurban temenan. Ilallahi maring Allah. Wawa utawi kurbanan, wawa utawi kurban kabesun iku wedhus gibas. Kabesun iku wedhus gibas liha bila kadue Habil. Wazirun lan gogo. Wazirun lan iku gogo liko bila kadue Qabil. Fatuku bila maka den trimo kurban min ahadima apa saking salah sijine ibnai Adam. Fatuku bila maka den trimo apa kurban min ahadima saking salah sijine ibnai Adam. Wa huwa utawi ahadihima Habilu iku Habil bi anna zalat kalawan yento temurun narun apa geni minas sama saking langit paakalat nuli mangan apa nar kurbanahu ing kurbane Habil. Akalat nuli mangan apa nar
kurbanahu ing kurbane Habil. Walam yutaqabbal lan ora den trima apa kurban, walam yutaqabbal lan ora den trima apa kurban minal akhari saking anak kang weneh, minal akhari saking anak kang weneh, saking putra kang weneh. Wawa utawi akhor, wawa utawi akhor qabilu iku qabil. Kalau nak nututi maknanya nanti live-nya diputar ulang. Faghadiba moko bendu sapa qabil. Faghadiba moko bendu sapa qabil. Wa admarolan nyimpen sapa qabil. Wa admarolan nyimpen sapa qabil al hasada ing dengki. Al hasada ing dengki fi nafsihi dalam atine qabil. Fi nafsihi dalam atine qabil. Ila an hajja hingga yanto budal haji. Ila an hajja hingga yanto budal haji Adamu sapa Nabi Adam. Sampai di sini saya ceritakan dulu. Ayat barusan yang kita baca, watlu alaihim, ceritakan Muhammad kepada kaummu. Kaum di sini kaumnya Nabi Muhammad SAW. Bisa orang Yahudi, bisa orang Nasrani, bisa orang musyrik, penyembah api, penyembah matahari dan lain sebagainya. Ini kaum, makanya bahasanya kaum. Apa bedanya kaum dengan umat? Kalau kaum jangkauannya lebih luas. Kaum ini bisa orang yang ikut Nabi Muhammad maupun yang tidak mau ikut, itu namanya kaum. Tapi kalau umat, khusus orang yang beriman, ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, itu namanya umat. Nah, di sini ceritakan kepada kaummu wahai Muhammad, katanya Allah. Watlu alaihim, ceritakan kepada kaummu wahai Muhammad, ceritakan. Walaupun Nabi Muhammad sudah wafat SAW, akhirnya yang cerita ini ya sahabatnya. Sahabatnya sudah wafat, yang cerita kepada kaum itu tabi'in. Tabi'in sahabat Nabi Muhammad, sahabat yang cerita adalah guru-guru kita, ulama-ulama kita yang ngerti ajaran Quran. Dan saya ini mewakili beliau-beliau, jadi bukan saya aslinya. Saya mewakili guru saya, bapak saya yang dulu pernah cerita kepada kaumnya masing-masing. Ceritakan kepada kaummu naba'a banai Adam. Ceritanya dua putra Adam yang bernama Habil dan Qabil. Ceritakan, ini sejarah manusia pertama. Bil haqqi, dengan cerita secara jujur, dengan cerita secara benar. Il qarraba qurbanan, di saat kedua putra Adam, Habil dan Qabil mengeluarkan kurban. Kurban itu apa? Ma yataqarraba ilallah, sesuatu yang menjadi jembatan atau metode cara sampai kepada Allah, itu namanya kurban. Yang berupa hadiah, yang berupa sedekah, segala sedekah, segala hadiah yang dipersembahkan kepada Allah dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya kurban. Itu syariatnya Nabi Adam. Kurban itu umum, semua bentuk sedekah, semua bentuk hibah, pemberian, semua bentuk hadiah yang tujuannya dipersembahkan kepada Allah dengan niatan mendekatkan diri kepadanya, itu namanya kurban. Karena kurban ini kalau ditulis qaf ra ba alif nun, il qarraba kurbanan. Jadi kurban itu bukan bahasa Indonesia aslinya, bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Kurban. Ketika kedua putra Adam, Qabil dan Habil mengeluarkan kurban kepada Allah. Apa kurbannya Habil di sini? Wa huwa kabsun li Habil wa zir'un li Qabil. Kalau Habil mengeluarkan kurban berupa domba, wedhus gibas itu ya. Domba itu. Kalau wedhus kacang kan ya kambing kacang. Itu bahasa Arabnya bukan kabsun. Kalau kabsun ya domba. Yang bulunya bisa jadi wol, kain wol itu. Bisa jaket, jadikan jaket, itu domba. Habil mengeluarkan kurban berupa domba,
Sementara Qabil mengeluarkan kurban berupa zir'un, tanaman. Tanaman apa? Yaitu tanaman biji gandum yang terjelek, kepunyaan Qabil. Kalau dombanya Habil ini domba terbaik, kepunyaan Habil. Karena Habil ini pengembala kambing, angon kambing, akhirnya kurbannya berupa harta kambing, domba. Sedang Qabil, kenapa kurbannya tanaman? Karena dia seorang petani. Dulu Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah mengelanggar makan syajaratul huldi, buah huldi, kedua beliau diusir ke bumi, dari surga ke bumi, membawa syajaratul huldi itu. Setelah nyampe di bumi, syajaratul huldi itu ditanam, tumbuhlah jadi biji gandum. Untuk Qabil meneruskan ayahandanya, jadi petani. Jadi biji gandum itu Indonesia dapat biji gandum terbesar dari Ukraina. Ukraina lagi perang ya. Yang punya makanan pokok gandum ya kesusahan sekarang. Beradaptasi ingin makan beras, nasi. Fatuku bilamin ahadima, tapi sayang yang diterima adalah kurbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhor, sedang kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah. Itu qarraba kurbanan fatukubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhor. Tanda-tanda kurban itu diterima bi annazalat narun minas sama fa'akalat kurbanahu. Akan datang sebuah api yang turun dari langit. Kalau api itu melumat kurban, salah satu dari keduanya, berarti kurbannya orang itu yang diterima. Habil mengeluarkan kurban berupa domba, Qabil mengeluarkan kurban berupa tanaman gandum. Ketika kurbannya Habil yang diterima oleh Allah, faghadaba wa admarul hasad fi nafsi, sehingga Qabil hatinya menyimpan rasa dendam, amarah, emosi, dan dia sangat iri hati kepada Habil. Sampai Nabi Adam melakukan ibadah haji, baru dia punya niatan akan membunuh adiknya. Terus yang kita pelajari sekarang, kenapa kok Allah memerintahkan kedua putra Adam ini mengeluarkan kurban? Kronologinya gimana? Faktor penyebabnya apa? Di sini dijelaskan di kitab Hasyiatus Shawi yang kita baca ini, kitab Tafsir Jalalain. Ayatnya surat Al-Maidah ayat 27. Takut ada yang ingin menyaksikan lewat HP ya. Jadi gini. Anna Hawa waladat li Adam isrina batnan fi kulli batnin dakarun wa unsa. Fasara dzukur isrin wal inas kadzalik. Sesungguhnya Siti Hawa, istrinya Nabi Adam, ini mengalami kehamilan selama 20 kali. Siti Hawa, istrinya Nabi Adam, mengalami kehamilan 20 kali. Dan melahirkan putra jumlahnya 20. Melahirkan wanita juga 20. Tapi kalau di kitab Hasyiatus Shawi, total putra putri Adam berarti 40. Tapi kalau di kitab Futuhatul Ilahiyah, kitabnya Syekh Sulaiman Al-Jamal, juga menhasyiai tafsir Jalalain, itu jumlahnya 39. 40 kurang 1. Kenapa? Karena ada satu orang putra Adam yang lahir sendiri setelah wafatnya Habil, yaitu yang bernama Nabi Syis bin Adam. Ini pengganti, dia lahir sendiri. Jadi jumlahnya laki-laki 20, yang perempuan 19. Besok di akhir zaman banyak yang kaum wanita. Kaum wanitanya 50, laki-lakinya 1. Bandingannya. Setelah matinya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, itu jumlahnya wanita 50, laki-laki 1 kalau di Sahih Bukhari. Ini dulu awal mula manusia pertama.
sebelum jadi jutaan manusia yang menjadi 5 benua ini, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika ya. Ini jumlahnya manusia totalnya berarti 39 tambah 2, Adam dan Hawa, berarti jumlahnya 41 manusia itu. Manusia pertama, manusia seluruh dunia dari 41 orang ini awalnya. Yang awalnya berdua doang, Adam dan Hawa, akhirnya terlahir jadi 39 manusia. Kok aneh nih, Siti Hawa mengalami kandungan selama 20 kali hamil, tapi anaknya bisa 39. Coba kita mikir ya. Siti Hawa ini merasakan kehamilan, mengalami kehamilan. Anna Hawa waladat li Adam isrina hamlan. Siti Hawa mengalami kehamilan 20 kali. Jadi lahiran 20 kali, tapi anaknya 39. Anaknya ke 40. Berarti apa? Kalau kalian cerdas, Kembar. berarti selalu kembar. Kayak gitu kan. Jadi kehamilan pertama kalau di kitab Sawi ini kurang didetailkan, tapi kalau di kitab Futuhatul Ilahiyah, karena di sini tidak ada, saya punya sarannya kitab tafsir Jalalain ini ada 2. Asyatus Sawi 4 juz, kalau Futuhatul Ilahiyah ada 8 juz. Sudah saya pelajari semua. Kalau di sini kurang didetailkan, masih global, masih di Sawi. Jadi kehamilan pertama, Siti Hawa itu melahirkan Qabil dan saudari perempuannya yang bernama Iklimah. Qabil punya kembaran perempuan namanya Iklimah. Hamil yang kedua kalinya, hamil Habil dan Labuda. Hamil yang kedua kalinya itu Habil dan Labuda. Anak Nabi Adam yang paling terakhir, kehamilan yang ke-20 kalinya itu namanya Abdul Mughis dan Ummul Mughis. Kayak gitu. Ketika mereka semua menginjak usia dewasa, annahu kana fi syar'i Adam idza kabura auladu, ketika anaknya menginjak usia dewasa, di usia akil balik, usia pubertas, usia mulai berahi, mulai punya hasrat kepada lawan jenisnya, zawaja zakar hadal batn li unsa batnin ukhra, maka adatnya, syariatnya Nabi Adam harus menikahkan anak laki-laki dari satu kandungan ini, harus dinikahkan dengan anak perempuan yang kandungan lain. Dalam artian tidak boleh menikah dengan saudara kembarannya sendiri, karena manusianya tidak ada lagi. Fa'amara wa ayuzawija Qabil ukhta Habil. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Adam agar Qabil dinikahkan dengan saudari kembarannya Habil yang bernama Labuda. Sementara Labuda wa kanat damimah, wajahnya jelek, tidak cantik. Wa Habil ukhta Qabil wa kanat jamilah. Sedang Habil disuruh menikah dengan saudari perempuannya Qabil yang bernama Iklimah, dan wajahnya Iklimah ini jamilah, cantik. Dari situlah Qabil merasa didiskriminasi oleh Nabi Adam, merasa tidak diadili, dia cemburu, tidak terima. Saudari kembaran saya ini cantik kok, saya mau dapat yang jelek. Akhirnya si Qabil protes kepada Nabi Adam. Si Qabil bilang kepada Nabi Adam, innaka ta'muruna bi ra'yik lamin indillah. Wahai abaku, wahai ayahku Adam, sesungguhnya engkau memerintahkan kami, saya Qabil, disuruh menikah dengan Labuda yang wajahnya jelek, saudarinya Habil. Sedang Habil diperintah suruh menikah dengan kembaranku yang wajahnya cantik yang bernama Iklimah.
ini atas dasar pendapatmu sendiri, bukan karena perintah Allah. Saya tidak terima. Apa pilih kasih kepada adik saya tidak terima. Qabil akhirnya tidak terima. Hati manusia pertama itu berantem gara-gara wanita, sampai diteruskan kepada manusia-manusia berikutnya. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang berantem gara-gara wanita itu tidak jauh beda dengan Qabil lah. Jadi manusia pertama mulai terjadi pertikaian, pembunuhan pertama kali itu gara-gara urusan wanita, gara-gara urusan cinta yang ditolak. Siapa yang berani bercinta, maka harus berani berkorban demi cintanya. Makanya diistilahkan kurban. Gara-gara Qabil rebutan, aslinya Habil ini nerima. Saya dapat jelek, dapat yang cantik, tidak apa-apa. Kalau itu diperintah Allah, dia takwa. Tapi si Qabil yang tidak nerima. Akhirnya, ya udah nak, gini. Nabi Adam minta petunjuk kepada Allah, akhirnya dapat wahyu agar kedua putranya mengeluarkan kurban. Nabi Adam bilang kepada kedua putranya, "Qurriba kurbanan." Keluarkan kurban sebagai bukti kalau kalian ingin dapat yang cantik, wanita yang cantik. Keluarkan kurban sebagai bukti kalian termasuk orang yang dekat dengan Allah. Akhirnya si Habil mengeluarkan kurban berupa apa tadi? Domba. Si Qabil mengeluarkan kurban berupa tanaman gandum, biji gandum. Fa ayyukum tuqbal minhu bahwa ahabku bil jamilah. Mana di antara kalian yang kurbannya diterima oleh Allah, maka itulah yang berhak mendapatkan Iklimah yang raut wajahnya cantik. Itu sayembaranya itu. Akhirnya kedua putra Adam disuruh naik bukit. Si Habil membawa dombanya ke atas bukit. Si Qabil membawa tanaman gandumnya ke atas bukit. Ditunggu sampai datang narun minas sama, ada api baidok yang warnanya putih datang dari langit. Siapa yang kurbannya disamber oleh api ini, dilumat, dibakar oleh api ini, itulah yang berhak dapat Iklimah. Wa fi riwayatin, dombanya Habil ini dibakar, tapi riwayat lain dombanya Habil bukan dibakar tapi dibawa ke atas langit. Rufi'a ilas sama. Jadi ketika api ini datang ke bumi, langsung nyamber kurbannya Habil yang berupa domba itu. Lalu domba ini bawa terbang ke atas langit, tidak kembali-kembali. Hatta nazala fida'an lidzabih walam ditaqabbal minal qabil. Sampai domba ini diturunkan kembali ke bumi oleh Allah di saat menjadi tebusan untuk anak yang disembelih. Yang bernama siapa? Nabi Ismail. Dalam surat Al-Hujurat ya. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Al-ayat. Aku tebus Ismailmu dengan sembelihan yang mulia. Pada saat Nabiullah Ibrahim menggoreskan pisau di leher Nabi Ismail, falamma tallau lil jabin qala ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, mimpimu benar. Innahu lawal bala'ul mubin. Tapi itu balak bagi kamu. Ketika digoreskan pisau di leher Nabi Ismail, tidak tedas, tidak mempan. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mimpimu benar. Memang aku perintahkan dirimu suruh menyembelih anakmu, tapi engkau bertakwa, tapi engkau percaya, engkau menjalankan perintahku dengan sebenar-benarnya. Tapi sebenarnya itu adalah ujian bagimu. Dan ketika Nabi Ismail ditanyai Nabi Ibrahim gimana? Ya bunayya, anni adzbahuka, anni ara fil manam, anni adzbahuka, fanzur ma za tara. Wahai anakku Ismail, saya bermimpi menyembelih kamu. Mimpinya Nabi itu wahyu, perintah Allah. Gimana pendapatmu, Nak?
Inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Gimana pendapatmu? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku Ibrahim, kata Nabi Ismail, lakukan apa yang sudah diperintah oleh Allah. Saya ikhlas bah disembelih. Insyaallah minas sabirin, insyaallah saya termasuk orang yang sabar. Akhirnya disembelih beneran sama Nabi Ibrahim, tidak cerdas. Baru Allah mewahyukan lagi, wa fatainahu bidzibhin adzim. Aku tebus Ismailmu dengan sembelihan yang mulia. Dombanya Habil, putra Adam yang dulunya diangkat oleh api itu diturunkan ke bumi lagi oleh Allah di saat itu. Akhirnya kisah ini jadi syariat untuk Nabi kita Muhammad SAW, untuk umatnya. Setiap Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah mengenang kisah manusia pertama, yaitu Habil putra Adam, mengenang kisah Ismail bin Ibrahim. Kebanyakan oleh kiai-kiai, oleh ustadz yang diceritakan Nabi Ibrahim sama Ismail toh. Lupa sejarah Adam, lupa sejarahnya Habil. Jadi adanya syariat kurban pertama ini sejarah manusia pertama yang rebutan wanita cantik. Makanya ada istilah tadi itu, siapa yang berani bercinta maka dia harus berani berkorban demi cintanya. Habil mengeluarkan korban berupa domba karena dia berkorban demi cintanya. Qabil mengeluarkan korban berupa tanah. Kayak gitu kesimpulannya. Sejarah kata-kata itu ada di Al-Quran. Makanya insya Allah nanti setiap kita ngaji, nanti saya carikan ayat-ayat Quran yang mengandung cerita-cerita yang sudah banyak dilupakan oleh masyarakat Indonesia khususnya. Banyak. Ada yang datang. Suruh masuk, suruh masuk. Ini sudah dapatan 8 menit. Aslinya cerita ini tidak cukup satu kali pertemuan. Tapi kalau ingin dikebut ya dikebut. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau sudah dapat 50 menit di 1 jam saya berhenti. Kita lanjut season-season berikutnya. Sudah jelas ya ceritanya. Kenapa? Kalau riwayat lain itu si Qabil sama kembarannya masuk juga, suruh masuk. Qabil sama kembarannya, Qabil sama Iklimah. Ini kasihan, kasih tempat. Fer, minggir, majukan. Enggak, ini loh, ini loh. Nah, biar di tempat. Loh, jangan tambah sih. Ke sini ya. Nah. Biar di tempat. Ini kan jahit. Film. Oh, dia. Jadi jumlahnya putra putri Adam berapa tadi? 39. Yang laki-laki berapa? 20. Yang perempuan? Totalnya 39 putra putri Adam. Selamat. Berapa kehamilan? 20 kehamilan. Qabil dan kembarannya yang bernama siapa tadi? Qabil dan kembarannya yang bernama siapa tadi? Iklimah. Habil dan kembarannya bernama Labuda. Jadi putra putri Adam ini satu kehamilan langsung kembar laki perempuan. Paham ya? Jadi bukan kembar laki sesama laki-lakinya, kembar laki perempuan. Semua putra putri Adam itu lahirnya langsung kembar laki kembar perempuan. Jadi satu kehamilan langsung lahir bayi laki-laki plus bayi perempuan. Sampai 20 kehamilan itu. Kecuali satu anak yang bernama Nabi Sis, lahirnya tidak punya kembaran. Setelah wafatnya Habil, baru Allah gantikan kelahiran Sis bin Adam yang menjadi nabi pengganti Nabi Adam. Kalau Habil bukan nabi, masih wali. Habil itu waliullah. Maka kalau Sis itu nabi. Makanya diberi kitab 60 kitab Nabi Sis. Nabi pengganti Nabi Adam. Nabi urutan runner up, urutan kedua setelah wafatnya Nabi Adam.
Kenapa Qabil ini kok sombong? Ini dalam riwayat Qabil huwa awwalu auladi wa Habil ba'dahu sana. Qabil dan kembarannya adalah anak pertamanya Nabi Adam. Sedang Habil kehamilan kedua bersama kembarannya. Habil dan Qabil selisih bisa natin, selisih 1 tahun. Jadi umurnya selisih 1 tahun. Wakilau ma ba'da hubutihi ilal ardi bimi'ati sana. Qabil dan Habil terlahir dari Siti Hawa setelah Nabi Adam turun ke bumi kira-kira 100 tahun. Kira-kira 100 tahun. Baru Siti Hawa bisa hamil, akhirnya melahirkan Qabil dan kembarannya yaitu kelima. 1 tahun berikutnya baru melahirkan Habil dan Labuda. Berarti 100 tahun setelah turun ke bumi. Kenapa kok tidak langsung hamil? Karena ketika turun ke bumi dipisah oleh Allah. Dipisah selama 100 tahun. Bimi ati sanatin. Nabi Adam dari surga ke bumi, beliau diturunkan ke Sri Lanka. Kalau di tafsir Futuhatul Ilahiyah itu fil Hindi, di Hindustan. Sekarang Sri Lanka ya. Di India ya. Turunnya Nabi Adam pertama. Maka di sana ada petilasan Nabi Adam di India ya. Hasilnya sudah ditelan bumi, sudah tidak ada. Sedang Siti Hawa diasingkan di Saudi Arabia, pasnya di Jeddah. Makanya disebut Jeddah, Jeddatun, Jaddatun itu nenek, karena manusia pertama perempuan ada di situ. Dipertemukan kembali oleh Allah di padang Arafah, di Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, gunung nostalgianya manusia pertama. Setelah berpisah 100 tahun, barulah di situ menjalin rumah tangga. Akhirnya sampai hamil Qabil dan kembarannya. 1 tahun berikutnya hamil kelima dan Habil dan Labuda. Kayak gitu. Kenapa ada Ka'bah? Itu bumi yang sekarang jadi Ka'bah itu adalah istilahnya Gaiden. Bumi itulah yang pertama kali diinjak oleh Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam diusir dari surga. Kemudian diasingkan ke Hindia. India itu. Kayak gitu. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim dikasih PR oleh Allah untuk mencari tapak tilas itu, untuk mencari bumi yang pertama kali diinjak oleh Nabi Adam. Akhirnya ketemu dibangunlah Ka'bah. Paham ya? Disitulah akhirnya jadi kiblat ibadahnya umat Islam di seantero dunia. Semuanya ngadep ke Ka'bah. Bukan kita nyembah Ka'bah, biar kita mengenang sejarah manusia pertama. Ada apa di situ? Ada apa di situ? Istilahnya Gaiden. Istilah lainnya monumental. Makanya di sana ada makom Ibrahim. Jadi sejarah haji umroh di sana itu mengenang sejarahnya Adam Hawa, mengenang sejarahnya Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar di situ. Makanya ada Hijir Ismail di sana. Ada Sa'i baina Safa wal Marwah, kan sejarahnya Siti Hajar cari air. Kehausan hari jadi air Zam-Zam. Di sana ada Bukit Mina, di sana ada Jabal Rahmah. Jadi sejarah Saudi Arabia, orang umroh, orang haji itu tidak lepas dari sejarahnya manusia pertama Adam Hawa, tidak lepas dari sejarahnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar istrinya dan anaknya Nabi Ismail, tidak terlepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Makanya ada Gua Hiro, kan? Sejarahnya 3 nabi, 4 nabi ini aslinya yang dikenang dalam ibadah haji dan umrah. Banyak orang yang mengenang sejarah itu hanya sebatas Nabi Ibrahim, kok tidak melihat sejarah ke atasnya lagi. Itu menurut satu riwayat
Keduanya Qabil dan Habil terlahir ke dunia setelah Nabi Adam turun ke bumi kira-kira 100 tahun. Baru dipertemukan lagi di Jabal Rahmah, di Padang Arafah. Makanya kalau orang umroh, orang haji itu nyampe di Jabal Rahmah, mereka menulis nama dirinya dan pasangannya. Hanya diposting di YouTube atau di FB ya. Kapan kesini? Biasanya gitu ya. Majid. Ditulis misalnya Amin. Abdul Majid sama siapa? Mei Maftuhat. Amin. Bisa Amin. kayak gitu ditulis. Kapan nyampe di sini? Biasanya gitu kan diposting. Padahal di kertas adanya dan di batu gitu. Kapan kamu kesini? Saya nyampe ke sana ketika saya masih belum nikah. Akhirnya saya bengong lihat orang foto-foto, lihat orang nulis-nulis di batu dengan nama pasangannya. Aku meneng dah ya. Tulisan suku. Tapi yang saya fatihai tetap Nabi Adam, Hawa, Nabi Muhammad dan sama istrinya, dan Nabi Ibrahim dan istrinya. Wis barokai nabi-nabi wis daripada tulisan batu. Koyo ngedan. Akhirnya saya fatihah aja karena saya ngerti sejarahnya. Ya gitu. Terus lihat. Menurut riwayat lain, lahirnya Qabil dan Habil ini beda. Wakila inna Qabil huwa wa tahu ulida fil jannah. Menurut riwayat lain, Qabil dan kembarannya yang bernama Iklimah yang cantik itu terlahir di surga. Walam taro Hawa li lahuma wahman wala wasban wala damani fasil. Setelah Siti Hawa melahirkan Qabil dan Iklimah di surga, beliau tidak merasakan sakit ketika melahirkan anak itu. Beliau juga tidak merasakan darah nifas, darah yang keluar setelah lahiran anak. Siti Hawa tidak merasakan darah nifas pada saat sesudah melahirkan Qabil dan Iklimah di surga. Wa amma baqiyatu auladi fabil ardi, sedang putra-putri Adam yang selain dua orang tadi itu lahirnya di bumi. Walidha, oleh karena itu, kana Qabil huwa wa ukhtuhu, karena Qabil yaftakhiru ala Habil. Oleh karena itu, karena Qabil merasa dirinya lahir di surga, dia bangga, dia menyombongkan diri kepada Habil. Sampai si Qabil bilang kepada Habil, ini ibnul jannah wa anta ibnul ardi. Sesungguhnya saya Qabil itu lebih baik daripada kamu. Saya anak surga sedang kau anak bumi. Wa ana khairun minka. Kayak gitu sombong. Jadi Qabil merasa dihinakan. Masa saya suruh nikah dengan anak bumi? Jadi kesombongan Qabil tidak mau menikahi saudara kembarannya Habil itu gara-gara satu, dia merasa dirinya menjadi anak surga karena dia terlahir di surga, sedang Qabil dan kembarannya lahir di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Qabil tidak mau menikah dengan Labuda karena Labuda wajahnya tidak cantik, sedang Iklimah kembarannya sendiri itu lebih cantik. Paling ya sama-sama cantiknya. Berhubung versinya Qabil nak masuk kategori. Kok seandainya Labuda di zaman sekarang mungkin kita ya melek merem kan. Asli waktu itu mungkin ya cantik, tapi nak masuk kategori kriteria Qabil karena apa? Kembarannya lebih cantik gitu aja. Ini dia sombong. Nak syukur dengan perintah Allah itu, akhirnya tidak terima. Masih lanjut? Kalau sudah 1 jam. Teruskan satu ayat aja. Qala dau sopo akhor. Siapa akhor tadi? Qala ngucap sopo akhor. Siapa akhor tadi? Qabil lahu maring ahadihima. Siapa ahadihima? Habil. La aqtulannak la yaktini aqtulanna. Mateni temen sapa ingsun
aktulan mateni temen sapa ingsun ka ing sira. Layak tini aktulan mateni temen sapa ingsun ka ing sira. Kolan jawab sapa Habil, kolan jawab sapa Ahadima atau Habil. 5 krono apa? 5 krono apa? Kolang ngucap 5 krono apa? Kolan jawab sopo akhor, jawab sopo Qabil. Saya ulangi lagi, kolang ngucap sopo Habil, sopo Habil. 5 krono apa? Kolan jawab sopo Qabil. Ditubala karena arai den trimo dituku bila karena arai den trimo kurban muka apa kurban siro duni ora ingsun, duni ora ingsun. Wahai adikku Habil, katanya Qabil, sungguh saya akan membunuhmu. Kenapa Cak kok sampean mau mateni saya? 5 karena apa? Qabil jawab, ditukub bila kurbanuk duni, karena kurbanmu yang diterima oleh Allah sementara kurbanku tidak diterima. Saya tetap tidak terima, saya cemburu, saya merasa tidak diadili. Kenapa Allah hanya nerima kurban kamu? Kolan jawab sopo ahadihima, kolan jawab sopo ahadihima, innama angin pasti ini ya takobbalu nerimo Allahu sopo Allah minal muttaqina saking pira-pira wong kang wedi ing Allah. Minal muttaqina saking pira-pira wong kang wedi ing Allah. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima ibadah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Walam yakun indaka takwa, di dalam hatimu Kak, wahai kakakku Qabil, di dalam hatimu tidak ada ketakwaan secuil pun kepada Allah. Tidak ada rasa takut pun kepada Allah. Oleh karena kenapa dalam hatimu tidak punya ketakwaan? Liukuki kali abika, karena engkau durhaka kepada ayahmu sendiri Adam. Engkau menganggap ayah kita adalah manusia yang durhaka, manusia yang semena-mena, padahal itu diperintah oleh Allah. Gara-gara kamu durhaka kepada orang tua, kepada abah, sehingga kurbanmu tidak diterima oleh Allah. Kamu termasuk orang yang tidak bertakwa karena kamu durhaka kepada orang tuamu. Nomor 2, karena apa kurbanmu tidak diterima? Sehingga kamu dimasukkan kategori orang yang tidak punya takwa, rasa takut kepada Allah. Wa adami ikhlasika fil kurban, karena engkau mengeluarkan kurban tanaman itu atas dasar tidak ikhlas. Buktinya, saya keluarkan kurban berupa domba terbaikku, sedang engkau mengeluarkan kurban berupa tanaman terjelekmu. Biji gandum yang jelek dipersembahkan kepada Allah. Dari sini dapat kita simpulkan sedekah itu yang terbaik. Bukan pas kalau kita punya makanan, nunggu makanan basi baru disedekahkan, ini salah. Qabil kayak gitu. Bagian tanaman yang basi-basi, yang jelek-jelek dipersembahkan kepada Allah, disedekahkan. Sementara Habil yang baik-baik. Ini menandakan kalau engkau sedekahnya, engkau kurbannya tidak ikhlas. Dulu syariatnya Nabi Adam kurban ini boleh berupa apa saja. Bisa makanan, bisa tanaman, bisa domba, bisa hewan. Tapi syariatnya Nabi Muhammad SAW, karena perintahnya Allah adalah An-auhayna ilaika nittabi millata Ibrahim hanifa. Aku perintahkan dirimu Muhammad agar meneruskan syariatnya, agamanya datukmu yang bernama Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pertama kali kurban itu berupa hewan, menjadi ganti Nabi Ismail berupa dombanya, Habilnya disembelih. Akhirnya syariat Islam sampai sekarang tidak boleh kita kurban berupa tanaman, harus pakai binatang. Dulu domba kurban pertama. Jadi jangan gengsi kalau kita misal ditakdir awal kurban kita berupa kambing. Saya nak mau kurban kalau bukan sapi. Saya nak mau kurban kalau bukan onta. Ya salah. Kurbannya manusia pertama itu domba.
Jadi kalau kurban, sebelum kita kurban sapi, domba dulu, baru nanti di belakangan hari sapi. Syariat Nabi kita itu hewan yang boleh dibuat kurban itu domba, baru kebo atau sapi, baru onta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kita menjadi manusia dan tidak pernah berantem gara-gara urusan wanita. Amin. Bagaimana yang sudah pernah dilakukan oleh Kopi. Mudah-mudahan diberi pasangan yang jamilah. Amin ya Allah. Pasangan yang serasi. Amin. Bahagia dunia sampai akhirat. Selamat di akhirat, punya keturunan yang soleh solehah sampai akhir zaman. Kita Al-Hadinat walakunatin soleh wa kullu nasar bisallah bi Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari baca 2 ayat surat Baqarah untuk melekat hafalan Quran kita yang kemarin saya baca. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa warrahmanur rahim. La ilaha illa warrahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wal fulki tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha fa ahya bihil ardu ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah fatha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi wa tasbihir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun ayatin liqaumi yaqilun. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.